Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Rizka Nurabsari di mata kuliah Teori Organisasi. Nah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan ke-13. Kita akan membahas mengenai pengawasan organisasi. Sudah nampak ya di layar ya mengenai materi tentang pengawasan organisasi. Untuk materinya sudah saya kirim ke grup WhatsApp ya. Nanti disiapkan juga sudah ada. Ini yang pertama, apa sih yang disebut dengan pengawasan? Nah, yang namanya pengawasan itu merupakan fungsi yang fundamental dari fungsi kelima yang paling fundamental dari manajemen. Nah, dan semua manajer yang berkepentingan untuk fungsi pengawasan. Nah, fungsi dari pengawasan ini adalah meliputi semua aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer di semua tingkatan yang mana hasilnya dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Itu adalah salah satu fungsi dari pengawasan. Nah, di sini menurut Robert Mohler, pengendalian manajemen itu merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem yang umpan balik dengan sistem informasi, lalu ada juga membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang ditetapkan terlebih dahulu, lalu ada lagi yaitu menentukan apakah adanya penyimpangan dan pengukuran signifikan dari penyimpangan tersebut, serta mengambil tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan sedapat mungkin sehingga dengan cara yang paling efisien dapat digunakan dengan tercapainya sasaran perusahaan tersebut. Nah, itu adalah pendahuluan dari apa sih yang dimaksud dengan pengawasan. Tujuannya di sini ada tujuan pengendalian, yaitu untuk menemukan kelemahan dan kesalahan yang dibuktikan dan memecahkan solusinya. Nah, pengendalian ini dapat dioperasikan dengan berbagai hal, bisa melalui SDM atau dengan tenaga orang ya, atau manusia, benda ataupun kegiatan dan sebagainya. Nah, lalu ini kita baru memasuki pengawasan untuk organisasi. Ini ya, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa fungsi dari pengawasan itu erat kaitannya dengan fungsi manajemen lainnya, antara lain yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kepemimpinan. Nah, hubungan dengan fungsi perencanaan itu memberi arahan untuk dapat memonitor apa yang sudah disesuaikan dengan pencapaiannya. Itu adalah salah satu dari fungsi pengawasan. Nah, kalau kita berbicara mengenai yang namanya pentingnya suatu pengawasan, berarti apa? Pengawasan itu akan mendukung fungsi organisasi dan fungsi dari kepemimpinan untuk menentukan atau menyalurkan sumber daya bagi pencapaian tujuan dari organisasinya. Ya. Jadi pengawasan ini sangat penting bagi untuk mendukung fungsi dari organisasi. Nah, yang dimaksud dalam sistem pengawasan ini itu bisa saja seperti mekanisme yang dirancang untuk meningkatkan standar dan tujuan organisasi yang mana telah ditetapkan di tujuan organisasi sebelumnya. Itu adalah salah satu fungsi dari pengawasan. Ya. Nah, sistem pengawasan ini dalam suatu organisasi itu dia bisa dikembangkan dengan pengaturan, memilih pertimbangan. Nah, itu lalu ada juga peningkatan profit margin, itu yang akan dilakukan oleh pihak manajerial. Oke, slide selanjutnya. Nih, peran pengawasan. Di sini peran pengawasan ada 5, yaitu
mengatasi ketidakpastian, menemukan penyimpangan, mengidentifikasi peluang, penanganan situasi kompleks, lalu ada lagi desentralisasi kekuasaan. Nah, kita akan membahas masing-masing dari fungsi peran dari pengawasan. Nah, ini ya. Yang pertama yaitu mengatasi ketidakpastian. Dalam mengatasi ketidakpastian dapat saja terjadi sebagai akibat dari tujuan organisasi yang tidak berjalan atau tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor dari permintaan konsumen atau faktor dari teknologi. Itu juga bisa mempengaruhi ketidakpastian dalam suatu pengawasan. Nah, dengan perkembangan sistem pengawasan, maka di sini para manajerial itu dapat memonitor kegiatan-kegiatan yang khusus dengan cepat dan bereaksi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Jadi adanya sistem suatu teknologi itu dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pengawasan ya lingkungan yang terjadi tadi. Lalu peran yang kedua adalah menemukan penyimpangan. Yang dimaksud di sini adalah pengawasan itu dapat membantu seorang manajer dalam organisasi, dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti adanya tingkat turnover staff yang tinggi, keluar masuknya staff yang tinggi. Nah, itu bisa itu ditentukan atau menggunakan fungsi dari pengawasan. Nah, dengan ditemukannya suatu penyimpangan secara lebih awal, maka hal ini dapat merubah atau mencegah masalah-masalah kecil menjadi besar. Nah, bahkan dapat membuat masalah yang sulit kiranya itu hemat baik dari sisi waktu maupun dari sisi biayanya. Selanjutnya, ini ada yang namanya identifikasi peluang. Yang namanya identifikasi peluang itu pengawasan dapat juga membantu para manajer untuk melihat nih peluang di masa depan. Apalagi yang ada di sini adalah kaitannya dengan hasil-hasil yang sudah ditentukan atau yang sudah diinginkan oleh perusahaan. Contohnya, misal fungsi pengawasan itu sangat penting untuk organisasi terkait dengan identifikasi peluang. Misal ada teman-teman pasti tahu yang namanya matahari departemen store ya. Nah, misal di departemen store tersebut itu setiap bulannya pihak manajemen itu selalu mempersiapkan beberapa laporan yang memuat item-item penjualan serta keuntungan yang diperoleh. Nah, dengan adanya hal ini, maka dapat dijadikan acuan dan strategi pihak matahari departemen store itu untuk pengembangan atau inovasi dari store-nya. Nah, itu adalah identifikasi peluang. Jadi bisa melihat nih peluang bagaimana peluang yang ada saat ini. Lalu selanjutnya adalah peran selanjutnya adalah penanganan situasi yang kompleks. Nah, ini penanganan situasi yang kompleks. Pengawasan itu dapat memperkuat koordinasi, terutama pada organisasi-organisasi besar atau proyek-proyek yang kegiatannya sangat kompleks. Nah, pengawasan dapat membantu manajer menghadapi bermacam-macam unsur yang dapat menjamin terciptanya kerjasama. Nah, ini ya penanganan situasi kompleks. Jadi dengan adanya pengawasan ini, si manajer ini dapat menghadapi macam-macam unsur yang dapat menjamin dan menciptakan kerjasama. Ya. Selanjutnya adalah desentralisasi kekuasaan. Nah, di sini peran lain dengan pengawasan adalah menjamin terciptanya desentralisasi kekuasaan manajer ya, dalam suatu organisasi. Jadi
adanya pengawasan tadi bahwa manajer dalam suatu organisasi itu dapat membantu melakukan pengambilan keputusan pada tingkat organisasi yang paling bawah dengan mendorong kemajuannya. Gunanya yaitu apa tadi? Untuk mendorong kemajuan dari suatu organisasi itu sendiri, yaitu desentralisasi kekuasaan. Itu adalah peran pengawasan. Tadi antara lain ada mengatasi ketidakpastian, ada menemukan penyimpangan, identifikasi peluang, penanganan situasi kompleks, dan desentralisasi kekuasaan. Selanjutnya, tingkat dari pengawasan. Tingkatan dari pengawasan di sini sudah nampak di layar ya teman-teman, bahwa di sini ada pengawasan strategis, pengawasan taktis, pengawasan operasional, dan tingkat pengawasan strategis. Di mana di sini ada top management, ini ya, ada top, middle, dan bottom. Di mana top adalah top management, perspektif organisasi pada jangka panjang. Nah, lalu yang middle adalah middle management, perspektif departemen secara produk, dan yang paling bawah adalah operasional terkait perspektif individu jangka pendek. Saya bahas dulu mengenai tingkatan pengawasan. Nah, tadi di awal ya sudah kita singgung bagaimana sih fungsi pengawasan dalam suatu tingkatan. Nah, ini ya tadi ada yang namanya pengawasan strategis, taktik, dan operasional. Nah, yang dimaksud dengan pengawasan strategik di sini adalah jenis pengawasan yang dimana dia itu meliputi monitoring faktor lingkungan kritis yang dapat berpengaruh pada kelangsungan rencana strategis, di mana itu akan berpengaruh pada penerapan strategi dalam organisasinya, lalu dia akan mempengaruhi rencana strategis yang akan dilaksanakan sesuai dengan harapan dari perusahaan. Nah, lalu ada pengawasan taktis. Yang namanya pengawasan taktis ini, dia adalah berfokus pada penilaian pada perencanaan taktis. Penilaian pada perencanaan taktis yang dilaksanakan pada tingkatan departemen dengan menilai hasil keseluruhan periode dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Ya, teman-teman, di sini kalau yang namanya pengawasan taktis itu dia adalah fokuskan pada penilaian dan rencana taktis. Nah, tingkatannya apa? Tingkatannya adalah per departemen, berarti bukan top lagi tapi lainnya sampai dengan tingkatan per departemen. Nah, pengawasan pada tingkat taktis ini, nah terutama ya middle atau tengah ya, ini ya, manajer tengah, itu berhubungan dengan tujuan dari tingkatan departemen. Hubungannya hanya di departemen saja. Lalu jangka waktu, biasanya ada lagi jangka waktu departemen itu menyerahkan laporan. Lalu middle manager dapat menggunakan pengawasan strategis dengan memberikan informasi pada tingkatan manajer di atasnya sebagai isu strategis. Ya, ini adalah pengawasan pada tingkat taktis. Pengawasan operasional selanjutnya. Yang dimaksud dengan pengawasan operasional merupakan suatu tipe pengawasan yang dimana dia hanya mencakup pengawasan dan implementasi suatu rencana dalam menilai hasil setiap harinya dan mengambil tindakan koreksi bila mana diperlukan. Itu adalah pengawasan secara operasional. Pengawasan pada tingkat operasional ini memerlukan tanggung jawab yang sangat besar dari manajer tingkat bawah. Nah, kegiatan ini biasanya berkaitan dengan jadwal anggaran, terutama hasil setiap orang. Jadi kalau tadi ya teman-teman ya, pengawasan taktis tadi biasanya meliputi pada departemen, tapi kalau pengawasan operasional biasanya langsung pada individunya. Nah, pengawasan operasional itu akan memberikan
apa? Umpan balik tentang masalah apa yang sangat dekat di antara kedua tujuan organisasi. Nah, baik dari itu tujuan organisasinya jangka panjang maupun jangka pendek. Maka pengawasan operasional penting untuk adanya suatu organisasi. Lalu yang terakhir adalah tingkat pengawasan strategis. Kalau tingkat pengawasan strategis ini adalah taktis dan operasional saling berhubungan. Jadi antara pengawasan taktis dan pengawasan operasional itu saling berhubungan. Contohnya apa? Misal contohnya adalah suatu keputusan yang diambil oleh organisasi adalah mutu, salah satunya adalah mutu. Maka bisa jadi mutu itu menjadi sumber penting bagi pengawasan dan bukan hanya pada tingkat pengawasan strategis, tetapi juga pada tingkat pengawasan taktis ataupun operasional. Nah, dengan demikian untuk lebih efektifnya suatu pengawasan itu pada berbagai jenis tingkatan akan dilaksanakan bersama-sama. Jadi yang namanya tingkat pengawasan strategis itu tingkat pengawasan strategis di mana pengawasan taktis dan operasional itu akan dijalankan bersama-sama. Nah, iya teman-teman ya. Oke. Lalu saya akan singgung sedikit mengenai proses terjadinya suatu pengawasan ya. Saya akan tambahkan kalau yang namanya proses suatu pengawasan itu yang pertama adalah penentuan bidang yang harus diawasi. Jadi di sini proses pengawasan itu harus membuat suatu pilihan aspek kegiatan dari organisasi yang kemungkinan harus diawasi. Biasanya misal harganya mahal atau apa, nah itu ya. Lalu setelah penentuan bidang yang diawasi, kita harus menetapkan standar. Standar yang bagaimana sih yang harus dilakukan? Nah, standar ini biasanya merupakan kriteria khusus untuk menilai hasil pekerjaan yang spesifik. Nah, standar tadi ya. Lalu setelah tadi ada penentuan bidang yang diawasi, setelah lalu ada penetapan standar, kita harus melakukan atau mengukur hasil pekerjaan. Nah, ketika tadi sudah menetapkan standar, selanjutnya adalah mengukur hasil pekerjaan. Karena dengan standar tadi, seorang manajer dalam organisasi itu dapat memutuskan bagaimana dia mengukur hasil pekerjaan dan bagaimana si manajer dalam organisasi itu melaksanakan kegiatannya setiap saat. Nah, ini ya mengukur pekerjaan. Oke, langkah selanjutnya yaitu membandingkan hasil pekerjaan dengan prestasi yang dicapai dengan standar. Nah, setelah semua langkah, nah itu membandingkan apakah sesuai dengan standar atau melampaui. Nah, apakah standarnya sesuai? Nah, itu dibandingkan dengan pekerjaan yang sudah kita buat dengan standar yang sudah kita tetapkan. Itu ya. Itu adalah salah satu bentuk langkah-langkah dari pengawasan. Jadi, memang dalam suatu organisasi terkait dengan pengawasan, tujuan, tingkatannya, prosesnya itu memang sangat jelas dan memang itu sangat berpengaruh sekali dalam suatu organisasi. Oke. Oke, baik teman-teman. Ini karena teman-teman yang presentasi hari ada 3 kelompok yang belum berpresentasi, jadi untuk materinya saya isi dengan materi pengawasan. Nanti saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang belum mengirimkan tugas, baik itu tugas pribadi maupun tugas kelompok yaitu presentasi, silakan nanti dapat menghubungi saya sebelum ujian akhir semester. Baik, saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group, siakat maupun yang ada di live chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.